Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Linsa Manuara kembali hadir menemani Anda di Sultra Update yang teraktual dan terpercaya. Berikut informasi yang kami sajikan untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, 6 pasar tradisional yang ada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara bakal menggunakan sistem pembayaran elektronik melalui aplikasi QRIS yang telah resmi dilaunchingkan oleh pemerintah Kota Kendari. Wali Kota Kendari bekerja sama dengan Bank Indonesia meluncing elektronifikasi transaksi pasar digital dan pasar siap QRIS yang akan diberlakukan di 6 pasar di Kota Kendari. Kegiatan tersebut berlangsung di Anjungan Teluk Kendari. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir menyampaikan agar semua pihak yang terlibat segera mempersiapkan sistem digital ini karena transaksi digital ataupun non-tunai akan menjadi kebutuhan sehingga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebab menurutnya transaksi non-tunai sangat penting karena memiliki sejumlah kelebihan di antaranya aman dan lebih mudah. Ini merupakan bentuk percepat proses digitalisasi transaksi keuangan untuk memudahkan pembayaran di pasar dengan rasa aman dan mudah. Sedangkan PLT Kepala BI Perwakilan Sultra Aryo Wibowo T. Prasetyo mengatakan launching kegiatan QRIS ini adalah langkah awal di tahun 2022. Apalagi Kota Kendari sudah menjadi salah satu daerah yang masuk kategori Pemda Digital sebab telah memiliki indeks 84%. Sementara dinyatakan Pemda Digital jika memiliki indeks di atas 80%. Ya, hari ini bagian dari upaya kita untuk mempercepat proses elektronifikasi dan digitalisasi transaksi keuangan. Alhamdulillah hari ini sudah kita tanda tangan MOU yang artinya bahwa mulai hari ini pedagang di 6 pasar itu membayar retribusi kepada pemerintah itu sudah lewat elektronik. Nah, kalau selama ini kan tunai, biasanya ya karena dianggap terlalu ringan, kecil, ya ribuan rupiah, atau seringkali kendala nggak ada kembalian jadi tidak bayar. Nah mudah-mudahan dengan transaksi elektronik yang kita gagas hari ini itu sudah tidak jadi kendala lagi dan semakin memudahkan nanti. Tentu kita harap PAD kita meningkat, ya retribusi masyarakat bisa lebih lancar dan nanti kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas yang lebih lengkap lagi di pasar-pasar. Tentu butuh sosialisasi, butuh penjelasan, dan butuh pembiasaan ya. Mudah-mudahan nanti dengan acara kita hari ini nanti ditindaklanjuti dengan sosialisasi ke masyarakat, memperkenalkan konsep ini, cara transaksi digital ini supaya masyarakat bisa. Tapi sebenarnya kalau ke generasi muda, kalau ke anak-anak muda itu sudah tidak aneh lagi, mereka sudah terbiasa. Ya. Penerapannya khususnya di para pedagang, retribusi, termasuk pajak. Nanti sambil paralel pun tadi PR bagi kita semua adalah masyarakat. Nah, kami juga mengharapkan teman-teman wartawan, tadi para pedagang menjadi salah satu yang memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas loh. Nah, ini yang paling PR bagi kita semua. Itu yang kami harapkan makin terus berkembang. Kalau ke masyarakat kan dia tinggal melalui aplikasi mobile banking bisa, melalui tadi sarana channel GoPay, ya kan, Oppo dan sebagainya. Dia bisa bisa langsung download aplikasinya, terus kemudian bisa ditransfer dananya melalui mobile banking, tinggal pakai. Kalau pengguna gampang sekali gitu. Cara menggunakannya sama. Demikian Ardian melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyiapkan kebijakan baru mengenai sampah yang akan dijemput petugas kebersihan hingga ke masing-masing rumah warga. Dan sampah masih menjadi prioritas utama Wali Kota Kendari untuk menciptakan Kendari indah dan bersih. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir akan menerapkan penjemputan sampah ke rumah-rumah warga agar tidak ada lagi penumpukan sampah di TPS yang berada di jalan utama yang merusak pemandangan Kota Kendari.
Sementara itu, peraturan jam buang sampah di TPS yang berlaku dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore masih ada masyarakat yang tidak mematuhinya. Hal ini terlihat masih adanya penumpukan sampah di TPS-TPS yang ada di Kota Kendari. Sementara mobil pengangkutan sampah tersebut telah membersihkannya. Jadi nanti akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi di lingkungannya. Tergantung kesepakatan warga di situ. Apakah nanti mau menggunakan tong masing-masing atau tempat sampah yang masing-masing di depan rumah, atau nanti bagaimana mekanismenya disepakati oleh masyarakat. Tapi yang jelas kita ingin fungsi TPS nanti itu digantikan oleh mekanisme untuk menjemput langsung ke rumah-rumah supaya tidak lagi terjadi penumpukan sampah di area-area jalan utama kita, karena justru TPS ini yang membuat wajah Kota Kendari kita itu menjadi tidak ramah, menjadi tidak enak untuk disaksikan, termasuk baunya tidak nyaman karena sampah itu kalau sudah lewat 24 jam mulai bau ya. Sementara masyarakat, pengalaman kita agak berat untuk diajak disiplin membuang ya, karena kan kita sudah buat jadwal buangnya jam 6 sore sampai jam 6 pagi, tapi kenyataannya rata-rata buang sampahnya nanti mau berangkat kerja, mau pergi kantor, mau pergi ke pasar, mau pergi keluar rumah, baru bawa sampahnya, itu pun sambil lempar. Tidak kemudian disimpan baik-baik di tong sampah. Jadi setelah kita mempelajari itu dan kemudian kita meniru beberapa daerah seperti Surabaya, Semarang yang sudah sangat bagus penanganannya, itu ternyata begitu polanya. Tidak ada lagi TPS di jalan-jalan utama. Ya. Tapi nanti ini dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Ya, kasih. Ya. Demikian Ardian melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi terakhir, pemirsa. Mobil Toyota jenis Hilux terjatuh dari rakit Pincara saat hendak menyeberangi Sungai Konaweha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Inilah detik-detik mobil Toyota Hilux berwarna merah dengan nomor polisi DT1984 jatuh dari Pincara saat menyeberang di Sungai Konaweha. Insiden tersebut terjadi di Desa Tabanggele, Kecamatan Anggalo Moare, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Mobil tersebut dikendarai oleh pria berinisial S 31 tahun dengan membawa penumpang 3 orang. Kronologi kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia tersebut, di mana kecelakaan ini terjadi pada saat mobil ini bergerak dari arah dermaga penyeberangan Pincara Desa Pebunoha, Kecamatan Bondoala, menuju ke dermaga penyeberangan Desa Tabanggele. Saat kecelakaan terjadi, Pincara tersebut memuat kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit. Setelah Pincara tiba di dermaga penyeberangan Desa Tabanggele, kendaraan hendak naik ke atas dermaga. Tiba-tiba tali pengikat antara Pincara dan dermaga terlepas. Kemudian saat yang bersamaan, sopir mobil tetap memaksakan kendaraan naik ke atas dermaga, sehingga menyebabkan kendaraan tersebut masuk ke dalam Sungai Konaweha. Selanjutnya, pada saat mobil sudah masuk ke dalam Sungai Konaweha, pengelola dermaga tersebut berusaha menolong sopir dan berhasil mengeluarkan sopir dari dalam mobil. Untung saja tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena semua penumpang berhasil menyelamatkan diri dengan cara keluar dari dalam mobil sebelum mobil jatuh ke Sungai Konaweha. Sekira pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah, kendaraan minibus jenis Hilux berhasil dievakuasi dari dalam Sungai Konaweha ke dermaga penyeberangan Desa Pebunoha, Kecamatan Bondoala. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang hari ini di Sultra Update. Saksikan selalu informasi teraktual dan terpercaya melalui layar Anindo TV. Saya Linsa Manuara pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.